warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama asli Marsha Aurelia dari kelas SA01. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari berupa sastra sebagai sumber belajar tematik terpadu. Nah, adapun pengertian dari pembelajaran tematik terpadu ini ialah pembelajaran tematik terpadu merupakan sebuah pembelajaran atau sebuah model pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan atau menggabungkan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didiknya. Nah, adapun fungsi pembelajaran tematik terpadu yaitu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar bagi para siswa. Nah, adapun ciri-ciri pembelajaran tematik terpadu ini, yang pertama ciri-cirinya berpusat pada anak, yang kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga pemisahan antara mata pelajaran tidak nampak, yang keempat menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam satu PBM, yang kelima bersifat luas, yang keenam hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, adapun peran tema dalam proses pembelajaran ialah tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Nah, adapun mata pelajaran yang dipadukan adalah seperti PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Matematika, SBDP, dan olahraga dan kesehatan. Nah, adapun landasan-landasan dalam pembelajaran terpadu ini, yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan yuridis, dan yang selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna. Nah, adapun aspek-aspek dari pembelajaran bermakna ini, yang pertama pemikiran konseptual, yang kedua pengembangan keterampilan dan sikap, yang ketiga kesinambungan tema, yang keempat materi belajar, yang kelima terukur dan terbukti, dan yang keenam kebutuhan siswa, dan yang ketujuh keseimbangan pemilihan tema, dan yang kedelapan aksi nyata. Nah, yang selanjutnya itu peran sastra sebagai sumber belajar. Nah, adapun pengertian sastra. Pengertian sastra secara etimologis ini berasal dari bahasa Sanskerta, berakar dari kata sas yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi, dan akhiran tra yang menunjukkan adat sarana, sehingga sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, dan pengajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber belajar? Sumber belajar ini adalah segala atau seluruh daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sumber belajar ini dirancang khusus tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dalam belajar. Nah, apa peran sastra dalam sumber belajar? Adapun peran sastra diharapkan bisa memperhalus budi atau perangai para peserta didik. Secara perlahan, karakter bangsa akan terbentuk seiring dengan membaiknya budi pekerti para pemudanya. Nah, adapun menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya bahwa karya sastra dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Yang pertama itu kontribusi yang pertama sebagai alat alternatif sumber belajar. Yang kedua mengembangkan, melayani perbedaan individu. Yang ketiga memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, baik itu emosi dan konsep. Yang keempat itu memberikan dorongan untuk berlatih membaca secara interaktif. Yang kelima memperkaya bidang kurikulum lain. Dan yang keenam menjadi model dan inspirasi untuk menulis topik apa saja.
Dan yang ketujuh, memberikan pengalaman estetis. Yang kedelapan, memberikan kesempatan untuk menghayati cara-cara bersosial dengan yang lain. Dan yang terakhir itu, memberikan kesadaran untuk bertanggung jawab secara etis. Nah, semua jenis karya sastra anak yang isinya ada kaitannya dengan tema pembelajaran pada semua jenjang kelas dapat dijadikan sumber belajar, seperti karya puisi, cerita, dan drama dengan berbagai macam judul. Nah, demikianlah kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.